Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi pagi, shalom. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini. Saya percaya hidup kita tetap dan bahkan semakin bertambah-tambah berkat Tuhan. Amin. Saya percaya kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan selalu harapkan yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Karena Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Kita bersyukur pagi hari ini kita satu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami memasuki tahun yang baru. Kami diizinkan Tuhan masih bisa ada di tahun ini Bapa. Itu suatu anugerah besar. Kami gak akan pernah bisa melakukan apapun untuk kami dapati hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan kami percaya kalau Tuhan yang membawa kami di tahun 2022 ini Tuhan. Kami pun percaya Tuhan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kami nikmati Bapa. Untuk keluarga kami, untuk pribadi kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua area kehidupan kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang dan bersyukur. Kami boleh datang dengan hati yang menyembah. Kami datang untuk bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Seberapa kami boleh ada, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang rindu bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami selalu baik Bapa. Dunia boleh menawarkan banyak hal. Tapi Tuhan, kasih-Mu cukup buat kami. Rencana-Mu selalu yang terbaik. Dan Kau berikan kami kekuatan menjalankan rencana-Mu di hidup kami. Menjalani jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Nyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Mulai dari hari ini sampai seterusnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, ibadah ini boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Biar kami boleh menikmati Tuhan. Biar kami menikmati waktu ini bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan bersyukur bersama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Oh, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini, bahwa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Biarlah sepenuhnya Dia pakai untuk kemuliaan nama-Nya. Hidup kita dirancangkan untuk kebaikan-Nya. Hidup kita dirancangkan untuk menjadi alat-Nya. Hidup kita dirancangkan sesuai dengan rencana-Nya. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Biar jadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Biar dibentuk sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Segala puji, segala hormat, terimalah, amin. Ya, sebagai persembahan yang
suara puji, muliakan Tuhan. Haleluya. Oh, memuliakanmu, meninggikanmu. Haleluya. Biarlah hidup kami Tuhan, senangkan hatimu selalu, muliakan namamu. Haleluya. Biar hidup kami Tuhan jadi saksimu, untuk kemuliaan, untuk hadiratmu ditinggikan. Haleluya. Oh, hanya namamu ditinggikan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Lagi segala puji, segala hormat. Amin. Mari bawa hidupmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Relakan hidupmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, bermanfaat dan berguna bagi kerajaan surga. Bapa, ini kami Tuhan. Kami yang siap untuk memuliakan Tuhan di sepanjang tahun ini Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersama kita katakan amin. Saudara mau jadi alatnya Tuhan, amin. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan untuk kemuliaannya lah kita diciptakan, amin. Saudara percaya itu, amin. Oleh karena itu bilang kiri kananmu, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu bermanfaat bagi Allah. Hidupmu harus jadi berkat bagi Allah. Amin. Tuhan sudah mengubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Hey, katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita. Jiwaku bermazmur, ya, dengan segenap kekuatanku. Lagi katakan, Kau ubah, hey, Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Ya, Tuhan berikan sukacita dalam hidup kita. Kau berikan sukacita jiwaku. Amin. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu, bersyukur. Ya, selama-lamanya
Lagi, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Hey, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hey, ubah ratapku jadi tarian. Mari jemaat nyanyikan. Kau bukakan. Ya, Tuhan berikan sukacita buat kita. Amin. Hei, haleluya. Sekali lagi ya. Cuma Tuhan saja katakan. Hei, kau ubah ratapku tarian. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Ya, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu. Lagi, jemaat Tuhan, ku tak akan memuji. Amin. Ku bersyukur. Haleluya. Nyanyi. Nyanyilah, menarilah bagi Sang Raja. Hey, nyanyilah dan menarilah. Lagi, nyanyilah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita, soraklah, hei, nyanyilah. Haleluya. Lagi, nyanyilah, nyanyilah. Oh, oh, oh. Ya, angkatlah tanganmu, katakan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita, bersoraklah, hei, nyanyilah, menarilah. Haleluya. Sekali lagi, nyanyilah, nyanyilah dan menarilah. Haleluya. Hei, katakan bagi Sang Raja. Ya, bagi Sang Raja, bagi ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku takkan, hey, memujimu selalu. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang menepati janji. Amin. Saudara masih percaya Yesus mampu bawa kita pada keberhasilan kita, amin. Kita bisa mengakhiri tahun 2022, amin. Sepakat, amin. Tuhan baik.
Berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan dan nyanyikan dengan percaya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu cara menolong kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Amin. Cara untuk menolong hidup. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Ya. Engkau yang lebih tahu. Dengan percaya mari naikkan pujianmu. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti cara untuk menolong hidup kita. Ya, cara untuk menolong hidupku. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya tak pernah lalai janji-janjimu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Oh, katakan, percaya Kau Tuhan yang menjadikanku tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ya Tuhan, percaya. Mari bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku percaya dari hatimu yang paling dalam. Ku percaya Kau. Amin. Menjadikanku percaya. Yes. Menjadi janji lebih sungguh dengan imanmu katakan, ku percaya. Kau Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan kami di minggu pertama tahun baru ini. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menepati janji-janji-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengatakan kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sehingga kami berani berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tidak akan pernah lalai menepati janji-Mu. Pujian kami, penyembahan kami di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini, biarlah boleh menjadi wewangian yang harum di surga. Bersukacita Bapa, bergembiralah. Biarkan malaikatmu menari-nari bersama dengan kami, meninggikan Kau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Haleluya. Katakan saudara, kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini tidak sama. Kami punya hati yang baru. Kami punya sukacita yang baru. Karena kami gak salah kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, jangan satupun dari kami terlepas oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami membuka telinga dan hati kami dengan rendah hati mau belajar kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan biarkan satupun yang terlewat, jangan biarkan satupun hilang konsentrasi. Bahkan kami berdoa semua instrumen-instrumen, alat-alat yang kami pakai semua berjalan dengan lancar. Syukur dan doa hamba-Mu. Hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom, terima kasih. Udah pada hilang. Wah, puji Tuhan. Bagaimana tahun baru saudara? Luar biasa ya, pastilah. Kalau enggak saudara enggak ada di tempat ini ya. Saya karena tahun baru pakai jas rapi nih saudara ya, supaya saudara lihat nilai saya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Saya baru saja khotbah di gereja yang harus begini saudara ya, di gereja Protestan, jadi ganti baju lagi udah nggak bisa ya, nggak jelek-jelek amat dong brother, ya kan? Ini brother kita luar biasa nih. Coba keluarin dompet masing-masing, coba boleh nggak? So gue nggak minta duit, gue bukan pendeta kasih. Coba keluarin aja dompet saudara begini-gini, keluarin dompet saudara. Pengen lihat aja, nggak apa-apa. Oke, siapa yang dompetnya baru? Nggak ada ya, dompet lama semua. Buang dong ya. Masih tahun baru, jangan cuma hati baru. Nah hari ini itu sebabnya saya memilih tema bagian firman Tuhan soal dompet saudara ya. Dompet lu sebanyak ini gak duitnya? Mana layarnya? Enggak ya? Kalau ada juga nukerin lu di Indomaret buat kolekte kegedean. Wah luar biasa. Tema saya hari ini tahun baru dompet baru. Tepuk tangan dong. Saudara, tahun baru itu harusnya dompetnya baru ya. Ini perlu buat kita belajar ya. Jangan lupa follow Instagram saya supaya bisa saya kirim dompet baru ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, mari kita akan belajar hari ini bagian-bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang dompet. Dompet itu adalah tempat uang yang terbuat dari kulit atau plastik atau dari apapun ya, mau dari kertas kayak dari manapun. Dan dompet ini luar biasa saudara, dompet ini tempat menyimpan buku cek, kartu vaksin, kartu miskin juga taruh di dompet. Dompet dapat dilipat atau tadi ada yang keluarin tuh yang gak bisa dilipat, yang panjang tuh ya kan. Itu mesti pakai tas. Kalau cowok pakai di sini agak teralala ya. Dan dompet nggak boleh lagi sekarang taruh di belakang karena kalau duduk mengganggu tulang ya. Betul ya, saudara nggak tahu. Kalau udah miskin jangan taruh dompet di pantat, nggak bagus saudara ya. Taruh di depan aja ya. Nah ini kita sudah belajar luar biasa. Jadi itulah dompet ya. Hampir 100% manusia di perkotaan punya dompet. Setuju nggak saudara? Setuju dong ya. Karena dompet itu adalah alat yang efektif untuk mengamankan sesuatu yang penting di dalam aktivitas saudara. Pasti ya. Jadi dompet ternyata adalah nyawa kedua saudara. Saudara pernah ke toilet lalu ketinggalan, aduh dompet gue ketinggalan, mati deh, gue balik lagi deh. Ya ada ya. Udah gak ada duitnya, dompetnya plastik. Cover depannya Garuda Pancasila lagi. Ya gue tahu tuh beli tuh. Lo beli beras 6 kilo dapat dompet nih kan. Tetapi dompet juga bisa menjadi ukuran status sosial orang, betul ya Bu ya? Iya dong, kalau orang yang dompetnya mahal, pasti kalau gaul duduk ngopi, dia taruh di meja. Dia taruh di meja, ya Ibu ketawa ya kan.
Mau duitnya nggak ada, dompetnya aja udah seharga motor lo. Makanya lu cowok kalau masih naik motor, begitu naksir cewek dompetnya harganya 15 juta, minder aja. Ya. Itu sebabnya saya katakan kalau dompet itu juga merupakan alat untuk ukuran status sosial orang. Ya, saya ambil merek-merek tuh, Gucci, apalagi. Apa nih? Chanel, ini? Coach, ini? Dior, ini? LV, ini? Tepuk tangan dong, saudara ini. Biar saudara miskin, yang penting merek mahal tahu. Pengetahuan yang penting. Jadi waktu lawan ngomong lo lihat dompetnya gini, lu gampang. Pura-pura geser kopinya, terus senggol dikit ke kulit lo. Begitu dia kasar KW, gitu ya. Ngukurnya gitu. Yang paling bawah ini kalau saya beli saya berdosa. Kenapa? Karena kalau saya beli listrik dengan uang sekolah anak saya terganggu. Jadi saya berdosa. Ya, kalau yang mampu nggak dosa, kalau saya harus akui. Tunggu kasih karunia. Dan yang penting dompet itu bukan tampilan luar, ya enggak. Yang penting isinya sanggup belanja apa enggak. Ya, iya dong ya. Kalau dompetnya keren isinya cuma kartu cacar, kartu beras murah. Jadi di mana dompetmu berada, di situ hatimu berada. Betul ya? Betul dong. Betul dong. Jadi semua bawa dompet, kita akan lihat apakah setelah ini dompet Anda bertambah 100.000. Pada hitungan ketiga keluarkan. 1, 2, 3. Habis ini gak ada ibadah nih, boleh panjangan dikit ya Pak Gembala ya. Tahun baru, ada ibadah jam 1 Pak? Gak ada, lanjut ya. Ada sahabat saya datang itu diam-diam di ujung tuh ya. Terima kasih Bu udah datang, saya senang. Nanti tolong disambut Pak Beni, minta data ya kan. Puji Tuhan. Yuk kita akan belajar di mana sesungguhnya dompet hidup kita. Ada 2 bagian dompet di dalam hidup yang saya renungkan sampai jam 2 pagi semalam ya. Yang pertama adalah dompet jasmani yang ada di saku atau di tas saudara. Inilah dompet saudara. Ya. Yang kedua, dompet saudara adalah dompet rohanimu. Karena disitulah semua juga kau simpan identitas hidupmu. Kalau dompet di saku hilang, you cuma bisa nangis, tunggu kasih karunia orang beliin. Tapi kalau dompet di hatimu rusak, KKR maju ke depan, didoain jatuh, muntah, jatuh lagi gemeter, nggak bakal sembuh. Karena dompet rohanimu sudah hancur dan lama buat sembuh. Kalau juga sembuh, ntar kumat lagi. Lebih baik dompet di saku rusak, asal jangan dompet di dirimu itu tidak rusak. Amin. Amin ya. Lihat kiri kanan saudara bilang, jangan sampai rusak. Bilang. Lihat kiri kanan lo, cowok sama cowok, mana tahu cocok ya. Jadi tahun baru, dompet baru itu berarti kita harus siap memasuki tahun 2022 dengan hati yang baru. Dan karena dompet kita yang sesungguhnya yang dapat menggerakkan seluruh hidup kita terdapat di dalam hati. Bukan yang ada di belakang bokong saudara atau yang ada di dalam tas saudara. Jadi hari ini kita akan bahas, kita akan belajar. Siapkah kita mempersembahkan dompet rohani atau memperbaharui dompet rohani kita. Jadi saya sengaja memilih tema tahun baru dompet baru biar lu penasaran aja. Kadang-kadang tema itu membuat orang penasaran. Karena lu kalau dibilang dompet ya kan kadang-kadang orang karismatik Pantai Kosta ngomongnya dompet berkat, duit, doku, enggak. Saudara mau doa 24 jam sehari kalau nggak kerja miskin. Lu gabung sama pendoa dari ujung utara sampai selatan kalau nggak kerja miskin. Doa itu supaya kerja lo lempeng gitu kan. Oke, setuju? Jadi suami-suami lo bilang, gue doa deh biar gue setia, tapi lo nongkrongnya di karaoke, ya nggak bisa. Ya kan? Ya di karaoke nggak dosa, tapi kalau udah sering-seringan jadi dosa juga ya. Karena kan kadang-kadang kuntilanak suka pakai rok kurang bahan. Iya ya kan?
Kalau di karaoke kuntilanak pakai rok semata kaki nggak bakal dosa, itu persoalan ya. Jadi kita akan belajar hari ini saudara, mari kita lihat siapkah kita memperbaharui dompet. Pesan Tuhan untuk dompet rohani kita di tahun 2022 ini justru menarik. Karena saya kalau siapin khotbah tuh suka last minute gitu. Udah lama nih saya siapin di kepala, tapi semalam saya ketik-ketik, saya roba-roba ya. Ya kalau sorohani gitu, last minute Tuhan bicara ini gitu loh. Justru di awal tahun, awal firman Tuhan itu menjadi pengingat buat saya. Ya, karena hari ini kita akan belajar pesan Tuhan untuk dompet rohani kita di tahun 2022 ini apa saudara. Kita lihat satu peristiwa yang terjadi di mana, saya nggak salahin perempuan ya, tapi ternyata perempuan duluan yang buat dosa. Betul loh. Makanya jangan kalau baca Alkitab jangan bilang, atau lagi khotbah, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Enggak, sejak Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, itu jelas. Jadi apa-apa jangan salahin laki. Berdebat sampai pagi juga boleh, Hawa makan duluan, betul enggak? Tapi kenapa dibilang jadi laki berdosa? Karena salah lakinya juga. Dilepas sih, makanya kalau punya bini jangan dilepas. Dia enggak niat buat dosa. Saya tuh kalau kumpul di pendeta-pendeta, saya tuh paling suka dinyinyirin. Karena saya kalau ke mall, saya kampungan. Istri saya pegang terus. Rapet, dia bilang norak lo gak jadi berkat. Gue bilang gue cinta sama dia. Lagian kalau gue lepas dia belanja, tahu gak? Gue menderita. Gila, gue lepas dia belanja, gak tahu diri kan. Kalau gue marahin, mujizat pasti terjadi. Pale lo benjut. Lanjak mikir. 2022 dompet hati harus benar. Saudara, bukan apa yang kau pakai, kau makan, kau minum. Tetapi apa yang keluar dari hati itu menjadi gambaran kualitas seseorang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, pokoknya begitulah ya. Yang baik-baik saja. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca, hari ini kita baca 6 ayat sama-sama supaya saudara ingat lagi. Takutnya saudara lupa ayat yang terjadi di Taman Firdaus, sibuknya sama ayat berkat terus. Kita baca. 1, 2, 3. Menarik hati dan memberi. Menarik hati ya kan. Lanjut. Suaminya karena cinta sehidup semati makan. Itu alasannya yang pertama, kedua blow on gitu kan. Kan dia bisa aja dimarahin, kamu makan, nanti kamu mati. Saya sama siapa? Gitu kan. Jadi jelas yang pertama ini. Perhatikan kalau kita mau lihat ayat ini baik-baik. Perempuan itu melihat dimulai dari mata. Ada mata turun ke hati. Lalu dikatakan buah itu baik untuk dimakan. Buah terlarang ya. Di mana-mana begitu saudara. Lalu dikatakan bukan saja baik tapi sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik dompetnya ya kan. Dompet rohaninya mulai tertarik karena diawali dari pengen lihat, pengen tahu. Makanya bu ibu udah gak usah lihat pameran. Udah kagak sanggup laki lo, jangan bikin dia dosa lah. Laki-laki juga gak usah lihat otomotif dah. Lo naik motor aja bensin gak pernah penuh. Lo kalau lihat otomotif kan lo cuma mau lihat rok-rok pendek. Gue udah tahu banget, kampungan, belaga selfie tapi ambil yang di sebelah, wuling. Ih 1:30 dong ya. Gue udah tahu banget dah. Jadi ini jelas, ya emang pengalaman. Jadi pendeta harus pengalaman dulu. Jadi jangan ada yang khotbah di sini belum pengalaman ke pameran otomotif. Nanti dia ngomong mobil salah baja yang dia omongin. Ya kan? Saya juga lagi pantau sini yang dompetnya busuk yang mana saya tahu. Lalu saudara lihat, dari sini saya belajar bahwa pesan Tuhan untuk dompet rohani kita, jadilah orang yang berani berkata tidak pada hati yang mengingini. Itu aja. Rusak hati kita karena kita nggak berani berkata tidak. Orang Kristen itu banyak jatuh ke dalam dosa karena jaga perasaan. Nggak berani ngomong tidak pada kebenaran.
Ya kan jaga perasaan Pak Pendeta, namanya juga dia datang, masa kita nggak terima? Ya iyalah, kita terima dia 4 jam, nyusahin. Ya udahlah Pak Pendeta, di gereja dia juga gitu deh, jangan diomongin deh emang kelakuannya gitu. Nggak bisa diomongin dong. Di keluarga kita Pak, kalau ada dia pasti ribut deh, tapi kita ngertinya jangan diundang. Gila lo, sepanjang tahun gue undang 4 kali pertemuan berantem semua. Tahun ini lu istirahat dulu di rumah, masuk kandang deh biar bener. Nggak mengasihi, pale lo benjut sekali lagi. Kasih itu juga keras, iya dong. Orang mau pinjam duit sama saudara, dia bilang, Pak Pendeta nggak mengasihi. Dia ilah, nggak mengasihi, pakai ayat. Itu namanya perkosa ayat. Yang saya bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil, siapa bilang ada. Masa dia mau jadi presiden? Dia doa Tuhan nangis gimana nolongnya? Ya misalkan contoh ikut partai kagak, lurah camat aja dia kagak kenal, gimana mau jadi presiden? Atau yang pernah saya bilang, lu nih baju biru, panggil gembala, pengerja doain, lu mau kawin Agnes Monica. Doailah. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, gimana bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Tuhan yang nangis. Agnes Monica rumah 2000 meter, listrik sebulan 60 juta. Lu habis cuci motor, nge-grab nggak nyampe lagi setoran. Gimana mau kawin sama dia? Udahlah, minta tuh yang benar-benar lah ya. Nah, saudara, yang pertama, pesan Tuhan untuk dompet rohani saudara, untuk hati saudara, dompet duniawi saudara boleh kosong. Tapi dompet nih tempat menyimpan segala sesuatu di hati saudara harusnya tidak boleh kosong. Dan untuk memulai di minggu pertama, ingat minggu pertama, mudah-mudahan minggu pertama tahun depan saya khotbah lagi biar kita evaluasi ya saudara. Ya, kita harus berani berkata tidak seperti yang sudah salah dilakukan oleh Hawa. Hawa melihat, lalu dompetnya mau diisi dengan pengertian, pengetahuan, dan dia mau mengenyangkan hidupnya. Karena dia pikir kalau gue makan gue bisa sama seperti Tuhan. Yang on lagi suaminya, kayaknya bintangnya Virgo tuh suami. Angkatan saya dulu ada lagu Virgo, lambang cinta yang suci. Lo belum lahir lah pada semua, ya kan? Bayangkan suaminya pun juga ikut. Itu menunjukkan kekosongan dompet rohaninya sehingga dia terombang-ambing oleh keadaan. Tahun 2022 adalah tahun di mana engkau tidak boleh lagi terombang-ambing dengan keadaan. Saudara pulang usahakan hafal Yeremia 29 ayat 11. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera. Dia tidak membuat engkau gagal ke depan, tetapi punya masa depan penuh harapan. Dan orang-orang yang punya harapan dia akan terbang bagai Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya dia tidak akan pernah menjadi lelah. Walaupun dia berlari dia tetap akan bersuka cita. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang menepati janji-janjinya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Jadi kita harus berani. Bilang sama-sama sama saya, berani. Ya, saya nggak suka khotbah terus berapi-api itu saudara jadi enggak konsisten berapi-apinya. Pulang apinya harus tetap nyala. Ingat, kendalikan mata saudara karena dari mata turun ke hati. Itu Alkitab tulis di awal-awal firman Tuhan. Karena semua pengen. Ibu-ibu lagi kena. Nggak perlu malu ke pesta 1 bulan ini pakai baju yang sama, nggak perlu malu bu. Rumah tangga ribut cuman gara-gara gitu. Lu gak ke pesta kawin? Enggak lah, gue gak ada baju. Ih gila, gak ada baju. Telanjang lu dari kemarin. Iya lu, gue bingung lu. Jangan bu. Nilai kita tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai. Ya kan? Tapi apa yang keluar dari diri kita. Dari dompet kita itu menentukan nilai. Percaya deh. Ya, jadi pede aja jadi orang. Pede. Tahu pede? Persekutuan doa, percaya diri. Percaya diri dong jadi orang. Jangan jadi pecundang. Jangan cuma bilang Allah kita dahsyat tapi pecundang. Gak berani berjumpa dengan orang. Ya suami-suami juga. Karena kan laki juga sekarang sama genitnya loh sama perempuan. Sok-sok metroseksual gitu. Badan lah dikecil-kecilin. Orang Batak sok mau kayak orang Korea. Kurus-kurus. Lu gak bakal bisa lah kayak orang Korea. Lihat babi aja nyeruduk. Ya kan, iyalah. Sekarang aja gayanya kalau foto, bilang aja Tuhan mengasihi apa? I love you, sarangeo, norak, sarangeo. Lo nonton? Kagak. Kenapa? Nggak bisa bayar Netflix. Ya sama aja bohong. Cuman lihat di iklan. Ya, saudara lihat.
mulai kita jaga dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang akan membuat kita jatuh lebih dalam lagi. Kalau kau sudah jatuh dan gak bisa bangkit lagi, terjerat dalam lautan luka dalam, kau tersesat gak tahu jalan pulang. Wah, aku tanpamu butiran debu. Bilang gitu sama bini lo besok masak, lo peluk dari belakang, mama tahun baru. Aku tersesat tanpamu mama, aku tanpamu butiran debu. Bini lo lagi goreng pisang kecepret pasti, gila papa ngomong gini kenapa? Kebaktian Pak Rio ya kan. Jadi jelas, jangan lu cowok-cowok blow on. Nyanyi lagi bawa kado, mencintaimu lebih dari apapun. Bini lagi ngobrol sama tetangga, lo lihat laki gue. Iya. Diterusin, karena ku tahu kau hanya kekasih gelapku, mat. Lo lihat laki gue, bentar lagi gue bacok 13. Jadi kembali ke sini, Hawa mengajarkan kepada kita. Dia jatuh karena apa yang dia lihat timbul di dompet hati rohaninya ini. Bu, isilah dompetmu dengan hal-hal yang berguna. Ya. Sama juga dompet jasmani pun jangan struk belanja melulu, jangan. Isi yang rapih. 100.000 yang rapih. Dan kalau kolektor jangan ambil yang pati murah. Makanya gereja ini ribut terus. Karena lu kasih kolektor 1.000, golok mulu. Yang dihitung sama pengerja, golok lagi. Manifestasi berantem. Gila, gak ada kasih jadinya. Giliran yang merah lu ke mall. Kopi kenangan, Starbucks, janji jiwa. Luak kopi. Giliran golok, kasih gereja aja. Mana tau damai pati murah, kasih. Saya usul ini Pak Gembala, tolong kantong kolektornya beli yang modern lah, yang mendeteksi. Jadi begitu dia taruh seceng dia bunyi, nggak boleh. Bikin malu aja tahun 2022. Dompet sok kosong ya. Nah yang kedua, pesan Tuhan untuk dompet rohani kita masih di awal firman Tuhan. Bayangkan mamanya bikin kesalahan, ternyata turun ke anaknya. Wow, jauh sebelum ada Taurat Tuhan, ternyata itu bisa turun. Di dalam Kejadian pasal 4, 5, 6 dan 7, yuk kita baca. Saya janjikan kita hari ini baca Alkitab ya. Yuk kita lihat dan kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati Kain menjadi apa? Dompet mulai panas, muka sorosak begitu marah-marah. Ada orang muka udah jelek marah-marah lagi. Lu ketawa aja nggak, udah hancur marah lagi. Ya jadi tolong lihat deh. Tapi orang Kristen nggak ada yang jelek. Semua hiburan buat yang jelek, semua bagus. Ya, lihat. Jadi jelas Kain dompetnya terganggu. Oleh karena perasaan dia ditolak. Kan Alkitab nggak bilang Tuhan menolak, enggak. Ya, ayat 6 kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa dompetmu panas dan mukamu muram? Muka udah pas muram lagi. Kenapa lo muram? Gue nggak tahu, begini terus hidup gue nggak berubah. Enggak. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Kecelakaan terjadi pun bukan Tuhan yang buat, kita yang jemput kecelakaan. Saya tadi baru khotbah di dalam Yesaya 48. Di situ jelas setiap apa yang akan terjadi ke depan Tuhan sudah nasehatin. Lu naik motor kebut-kebutan jatuh tabrakan, lu jangan bilang oh Tuhan izinkan supaya enggak. Sebelum berangkat pasti ada temen deh yang bilang lu kalau naik motor hati-hati. Itu Tuhan sedang ingatkan. Terus kalau jatuh, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan, saya melayani, kenapa anak saya masuk angin tiap bulan bukan kempes makin gede? Ya kan? Dikerok, masuk angin makin gede sampai 9 bulan, bingung. Kan repot. Terus bilang, mungkin Tuhan mengizinkan ini, lu lagi berdua jalan, mamanya tanya mau kemana? Ke Ancol mah. Mamanya kan muda pernah bandel. Dia nasihatin, kalau di Ancol jangan main gurita-guritaan. Iya mama, lu main gurita-guritaan, kelilit-lilit.
Terus lo nyanyi, aku nggak sanggup lagi. Bikin mau tanggung jawab enggak. Kemarin saya ditelepon seorang ibu, dia bilang gini, Pak Pendeta penting. Akhirnya saya angkat. Ada apa? Gini Pak Pendeta, teman saya kan anaknya pacaran, ya melendungnya gitu. Saya kan pendeta langsung ngomong aja, nggak usah muter-muter lah. Mau ke Dan Mogot aja, lu tinggal lurus saya dari Roxy, sok muter Pluit dulu, pik dulu, belanja kagak ngelihat laut, ya. Iya langsung aja. Saya bilang kenapa? Bunting. Kita kan langsung gitu, bunting. Ya ini gimana Pak? Pak Pendeta ada gereja nggak berkat? Wih, pali lo benjut, gue bilang. Saya juga bingung Pak, ini sahabat baik saya, anaknya, padahal baru kenal. Kalau apalagi baru kenal. Sekarang udah berapa bulan? 2 bulan. Biarin aja sampai beranak. Baru kita selama hamil kita layanin. Begitu dia beranak baru kita berkati. Oh begitu? Emang begitu. Saya prinsipnya begitu. Wah ada gereja, lo cari gereja lain. Gue begitu. Kenapa? Karena waktu dia proses kita harus kenalkan dia dulu tentang Tuhan. Kita harus kenalkan dia dulu tentang apa yang dia buat. Nanti kalau lakinya nggak mau ya udah resiko piara anaknya. Kenapa? Lu buat lu bingung. Ya keluarganya malu. Kok anaknya lo lepasin, hamil, keluarganya malu, gue yang mikir, gila. Enggak, udah gue pergi, gue bilang lu gila lu. Gue bilang masa gue yang mikir, lo yang buat. Tidur di rumah, baru kenal seminggu di rumah hamil. Mama bapaknya gimana jalan keluarnya. Terus gue yang mikir, gue lagi makan bakmi jadi gak enak nelen. Gue bilang gue mau doain berkati, tapi beranak dulu. Abis itu katekisasi, dan itu harga yang harus dibayar bos. Nah makanya kalau hati lo rusak, robek itu mukamu muram. Dengar baik-baik, jangan suka main gurita-guritaan. Apalagi yuk kita main rumah tanggaan. Rumah tanggaan. Ada-ada aja. Kalau nih anak boleh ya nggak, anak 2 tahun ini main rumah tangga. Aku jadi papa, udah segede gini. Buset. Sutradara baru mulai juga action, woi udah aduh. Lihat ayat 7, ini lo bayangin, saudara bayangin gak? Cerita ini akhirnya Kain bunuh Habil, betul. Tapi sebelum dibunuh Tuhan ingetin, ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Mukamu akan, jika engkau berbuat baik tidak ada kata terlambat untuk metanoia. Saya sih sebetulnya mau bilang gini, tidak ada kata terlambat untuk berbalik. Cuma kayak kelas gue gak naik. Tidak ada kata terlambat untuk metanoia, ada kelasnya gitu. Ada bahasa-bahasa luar negerinya. Metanoia itu artinya berbalik. Ya, mengubah pikiran, mewarnai gitulah ya. Dikatakan begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tanda tanya, lanjut 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa akan mengintip di depan pintu. Ia sangat, tetapi ternyata saudara dan saya bisa menguasai dan mengendalikan dosa. Jelas dibilang, kalau lu mau dengerin gua, lu bisa berkuasa atas itu. Jadi yang kedua, pesan Tuhan untuk dompet rohani kita, ternyata apapun yang coba mengganggu saudara, saudara dapat menutup ruang hati yang terbuka pada dosa. Jangan buka celah, bahasa biasanya. Ngintip melulu sih. Jangan buka celah. Jangan buka celah. Anak-anak muda, saya susah kalau kompromi. Saudara mau diskusi apapun sama saya, kalau saudara sudah di GBI rem tiap minggu, terus lu jatuh cinta sama yang gak seiman, sulit diskusi sama saya. Cari aja pendeta yang bisa diajak diskusi. Buat saya, lu belum ngalamin Tuhan. Orang kalau belum ngalamin Tuhan bisa jatuh cinta, sama kambing dibedakin juga bisa. Tapi kalau orang sudah mengalami aliran Tuhan dalam hidupnya, ya saya nggak tahu lah proses saudara. Walaupun saudara tertarik begitu dia nggak seiman, ngedoain supaya ngikut juga enggak. Udahlah, kalau emang jodoh biar aja dia berproses sendirilah. Kalau kita deket-deketin dengan dasar naksir seolah-olah mau menjadikan dia Kristen, ya bahasa Yunaninya demu, dena, defikde. Munafik, bahasa Betawinya munaroh, Bang Ocit datang. Jadi jelas saudara, kalau engkau mau, engkau bisa melawan. Jadi kunci kita agar dompet rohani kita bagus, lawan celah itu. Jangan beri kesempatan, jangan beri waktu iblis karena dia terus menyerang bagaikan singa lapar yang siap menerkam saudara.
Kapanpun celah itu terbuka dia akan hajar. Dan Kain lupa akan hal itu. Tuhan baik loh saudara. Kain lu kenapa marah? Ngapain sih lu punya niat gak bagus? Saudara, kita selalu diingatkan Tuhan supaya di minggu pertama ini kau pulang dari tempat sana, dompet di dalam dirimu ini, di hatimu masuk yang bagus-bagus. Hati itu letaknya di mana sih? Coba nih. Hati itu di sini. Kalau dalam kedokteran dia makan nyaring makanan, jadi empedu. Makanya lu kalau marah sama laki lu, dengar nih perempuan baik-baik. Lu bilang sama laki lu, Han, gue makan hati di sini, jangan di sini. Gue makan hati, hati. Hanan bilang, lu belum lapar, marah. Isi di jantung, Han. Terus lu marah sama anak lu. Fei, pakai otak sini, bukan di sini. Kata kalau marah pakai otak, ini pakai jidat. Lain kali kalau marah, lu mikir ya, pakai otak di sini gitu. Otak tuh di belakang, makanya jangan mensimpelkan sesuatu. Hati itu tempat kumpulan saringan makanan. Tapi hati di dalam definisi pergaulan, tempat menyimpan segala sesuatu yang terdalam di dalam hidupmu. Rahasia, cinta, kebencian, niat baik, niat jahat, semua ada di hati. Saya berharap hati saudara tetap berfungsi dengan baik. Supaya sebagai organ tubuh dia menyehatkanmu. Sebagai organ rohani saudara bisa tetap tersenyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah dia. Berjabat tangan semua senyum gembira. Wah luar biasa. Ini pesan Tuhan. Kenapa dia mati tuh? Kode nih kayaknya udah mesti selesai. Jadi jelas kita sudah belajar. Apa pesan Tuhan? Yang pertama pesan Tuhan, berani berkata tidak pada hati yang mengingini. Yang kedua, kita dapat menutup ruang hati yang terbuka pada dosa. Lalu setelah ini ada satu bagian yang perlu kita bahas. Yaitu apa yang harus kita lakukan agar dompet rohani kita tetap terisi. Ini yang penting. Pesannya saudara dan saya jangan buka celah. Pesan Tuhan saudara dan saya bisa menghindar dari dosa. Tetapi yang harus kita lakukan di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2 dengan jelas sekali berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Wih, haleluya. Lihat pesannya jelas. Baca. Tadi sedikit gangguan satelit Palapa B2. Ya kan gitu dulu zaman TVRI, maaf saluran Anda terganggu. TVRI tahu? Belum lahir ya? Kalau umur 50-an pasti tahu ya. Kalau hari Senin jam 9 filmnya Bonanza, betul ya Pak ya? Setengah 8 $6 million man. Pas mau habis keluar $7 million man. Yeah. Kalau minggu siang jam begini jam 12, aku tak bisa menembak nona misi. Lalu bagaimana Tuan Rudolfo? Ya begitulah, baiklah aku akan pergi. Aduh Pastor Jose, aku tak tahu. Oh Fulgencio, yang benar kamu. Nah itu. Saudara gak ngalamin lah. Saudara jam segini cuman artis mati tabrakan, itu aja hobinya. Ayo kita baca. Amsal 3 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar dompet rohani kita baik? Saudara sendiri seharusnya yang mengatur isi dompet rohani dengan cara-cara Tuhan. Cara Tuhan mengatur dompet rohani adalah dikatakan, anakku jangan engkau melupakan ajaran. Setiap orang yang ingat ajaran Tuhan, dia sulit sekali terpeleset. Sulit. Ya kan? Begitu patah hati, dia bisa kuat. Jangan patah hati langsung nyanyinya dulu bersyukur. Bukannya aku tak sanggup lagi, hanya karena patah hati yang aku tahu
Bila patah hati, engkau nekat lalu bunuh diri. Oh Garuda di dadaku, Garuda kalah 4-0. Itu kualat gara-gara nggak mau ikut gue Zoom. Gue bikin Zoom pas bola, orang bilang, Pak anak-anak pada nonton bola, semua nonton bola. Gue diem aja, gue Zoom aja. Begitu Zoom udah setengah jalan, gol keempat Thailand. Langsung Garuda, bukan gue bilang kalau ikut Zoom Indonesia bisa menang. Lu kalau menang sama Thailand, lu doa juga, lu doa bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Tuhan nangis juga. Gimana orang Thailand, betisnya aja 1,5 dari betis kita. Indonesia itu karunia dari Tuhan main bulu tangkis. Jadi lu jangan mimpi jadi main sepak bola, itu hiburan aja. Indonesia karunianya bulu tangkis ya kan. Kalau Eropa, Amerika Latin, Brasil itu karunianya sepak bola, udah ada bagiannya. Jadi ya buat anak-anaknya gak usah sekolah bola, gak ada harapan. Gak ada. Lu cuman main-main di Liga Indonesia doang ya lumayan gaji gocap tiao, cepet tiao. Tapi kalau lo mimpi main ke Qatar, aduh kita sampai mati bangkit lagi, gak berangkat. Kebanyakan orang bingung. Pulaunya aja 13.000, nyari 18 orang gak bisa. Sama nih kalau orang nih segini banyak nyari 7 aja buat jadi pengerja gak bisa. Lu daftar dong kalau mau jadi pengerja. Lu jangan hai-hai aja. Tahun depan supaya kalau Tuhan berkati ada jam ibadah lain, ada pengerja yang baru. Kan gue bosen lihat Benny terus. Gila lu dari tahun ke tahun. Dari dia gondrong sampai udah separuh habis masih melayani. Oh iya ada orang cerita loh, dia mau pacaran, dia mau kawin, dia bilang, ih kok nggak rambutnya nggak rapi. Anaknya bilang ini, ih mama, kalau botak depan kan itu pinter mama. Bapaknya bilang kalau belakang tuh mikir. Mama bilang, wih kalau botak semua dia pikir dia pinter. Ya kan, padahal nggak sanggup beli sampo lidah buaya. Kalau mau manjang pakai Firdaus saudara, kumis tumpuh di sini. Lihat saudara. Pesan Tuhan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Atur isi dompet rohani kita dengan cara Tuhan. Cara-cara Tuhan udah jelas. Jangan lupakan ajaran. Hati memelihara perintah. Memelihara perintah Tuhan. Tahu gak perintah Tuhan sederhana? Kalau saudara baca di dalam Matius terakhir pasal 28. Ya kan dia bilang, pergilah perintah Tuhan. Kerjakan aja, pergilah. Ceritakan, jadikan semua bangsa murid. Pergi, semua orang hari ini harus menjadi evangelis. Gak perlu di mimbar ngomong Tuhan. Ngomong Tuhan di mana Tuhan taruh dalam pergaulanmu. Gua gak bisa ngomong Pak, kelakuan aja. Kelakuan, gestur tubuh bisa menceritakan tentang Yesus. Tapi lu kalau datang di kumpulan orang bilang, ya dia datang lagi, males gue main sama dia. Gimana lu mau bersaksi, setan juga gak mau main sama orang kayak gitu. Iya dong, bagaimana kita jadi orang yang dirindu-rindukan orang. Anak Tuhan itu pasti dirindukan untuk berkumpul. Karena kalau ada dia pasti rame. Enggak ada lu enggak rame. Jangan lu datang orang bubar. Lagi kumpul makan dia datang. Gue cabut duluan ya, gue males bacotnya bau. Jalan. Ya kan begitu saudara. Jadi kita mesti tahu saudara. Nah peliharalah hidup ini. Setidak-tidaknya ya hafal-hafal lah hukum Taurat lo hafal enggak? Enggak ya. Lu cuma nyanyi sama joget sih. Gue aja yang udah tua jarang baca inget tuh. Keluaran 20 ayat 1. Seterusnya. Akulah Tuhan Allahmu. Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya kan? Karena aku adalah yang cemburu. Jangan kau buat patung atau segalanya. Dan jangan menyembah dia. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sia-sia. Itu yang ketiga. Lihat rok pendek darah Yesus, gatel lo semua laki. Rok pendek darah Yesus tuh nyebut nama sia-sia lo. Lihat mobil orang bagus, darah Yesus pindah ke rumah, palai lo benjut. Ada orang gila minyak urapan, mobil orang dikepret, darah Yesus, digampar satpam. Pak. Kenapa? Gue mau pindah, berkat pindah, pak 2 kali. Berkat pindah naik mobil kijang ke Polres tempat. Saya udah bilang kalau mau beli mobil ke showroom kasih duit, bukan basaro. Nggak datang. Oto wuling, expander nggak ada. Datang ke showroom kasih duit, besok mobilnya datang. Cari duitnya lo berdoa, itu baru bener. Ya, jangan aneh-aneh. Nggak ada, tidak ada main sirkus, nggak ada. Semua harus. Saya bilang kalau mau makan kerja.
Kalau nggak kerja lu tunggu belas kasihan aja. Atau lu mau makan enak setiap hari karena sekarang udah nggak ada PPKM, lu datangnya ke pesta orang nggak kenal, makan kok. Modal batik satu aja. Datang aja salam aja, senyum aja. Dari keluarga mana? Keluarga cewek. Udah selesai. Cewek tanya, Pak keluarga mana? Keluarga cowok. Iya kan? Dua-duanya datang, ini keluarga lo? Bukan. Nah bapak dari mana? Oh yang dari, kalau orang Batak ada, turut mengundang. Supir bapak ngajak saya, ya selesai kan. Orang Batak kawin banyak ya, turut mengundang lo. Yang kawin dia gue boleh ngundang orang. Bawa plastik lagi. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Udah mau jam 12, lewat seperempat, waktunya makan. Woi pulang ya. Udah sejam nih gue ngomong nih. Karena tahun baru, khotbah juga mesti lamaan dikit, baru ya. Tanda-tanda di belakang juga kayaknya ada nasi kotak nih. Aduh. Apa yang harus kita lakukan agar dompet rohani kita tetap terisi? Amsal 4 ayat 23. Yuk baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti yang kedua, pelihara dan jaga dompet rohani kita dengan benar. Dijaga, tahu firman, tetapi nggak dijaga. Makanya nggak sedikit orang tahu firman lebih dahsyat kalau bikin dosa. Karena dosanya ditutup pakai ayat. Iya dong, pernah nggak? Gue mengasihimu. Dia jelas ngintip tetangganya mandi pakai ayat, lalu Daud. Lu gila lu, yang ngaco-ngaco menurut kita kenapa ada di Alkitab, itu supaya Tuhan kasih tahu, nih lu belajar bukan ngikutin. Belajar kalau lu ngintip, begini akibatnya. Salomo 1000. Ya dia 1000 bisa kasih makan. Lu bini satu aja bertengkar mulu. Beras juga raskin. Lu dapat voucher dari mana nggak tahu, WA nyasar. Ya, lu udah di RT nggak terdaftar, dapatnya di WA nyasar. Salomo 1000, ya lu jangan contoh. Tuh Salomo sebelum matinya kan kayak orang gila kan, penuh dengan penderitaan. Lu kalau 1000 3 tahun sekali baru ketemu lo. Setahun 365, hari ini sama dia ketemunya lama loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hari ke 365 ketemu lagi. Makanya orang Israel banyak. Bini 1000, satu bini aja anak 5 udah berapa? Goceng, anaknya lagi punya anak 1000, wih banyak. Satu aja Pak. Satu aja kita udah pusing ngaturnya. Bukan makin ringan hidup, makin berat beban. Kalau berat kasih makan lumayan, berat badan nambah, ini persoalan. Yuk pelihara dan jaga dompet rohani kita dengan benar. Jadi jelas, yang pertama tadi atur. Kan lu kan kalau ngatur dompet jelas kan, cepean di sini ya enggak, gocapan di sini, ceban, ya kan yang ada 3 tuh, yang 2000-2000an di sini semua. Pasti tuh bagian golok, darah tinggi, sini semuanya. Iya kan? Awas loh. Saya mau suruh anak-anak Universitas Elektronik bikin kotak kolektor, kalau yang seceng-noceng bunyi. Tidak terima, tidak terima, tidak terima. Ya, jadi jelas saudara harus jaga, lindungi hati saudara. Lalu yang ketiga, terakhir, apa yang harus kita lakukan agar dompet rohani kita tetap terisi? Yuk kita baca 1, 2, 3. Ini penutup, tadi di awal kita awal kitab, sekarang penutup. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dulu ada lagu dangdut tuh, rela aku relakan. Sama cowok sama ceweknya bisa rela loh. Rela aku relakan. Sama Tuhan gak mau loh, ke gereja gak mau. Walau terbakar api. Buat cewek yang dia taksir dia bilang, walau apalagi tuh, apa tuh? Ke ujung dunia. Wah gila, sama manusia dia bisa bilang terlena. Sama Tuhan gak pernah terlena. Sama Tuhan gak rela. Coba nih nanti saudara kalau kolektor. Saya datang sini gak ketemu pengurus. Jadi gak ada. Coba nih hari ini. Ini kan lu minggu pertama nih. Saya gak ngomong-ngomong soal persembahan sulung lah. Coba lo kasih yang terbaik deh hari ini. Selama lo hidup di tahun 2021. Coba hari ini lo kasih lebih gede dari sepanjang tahun itu. Sekali aja deh. Gue pengen lihat. Berani gak lo?
Lo bawa duit nih 500.000, lo kasih 50, 400-nya lo habis di mall. Nggak jadi berkat tuh. Gue nggak bilang gereja ini minta duit, bukan ya, sorry. Tapi kita di tahun yang baru aja lo nggak pernah memberikan yang terbaik, yang terbaru. Tapi kalau lo nyanyi, yang terbaik bagimu, pret. Malaikat bilang gini, nipu lagi lo, makanya lo kering keran lo, kering. Coba deh sekali ini, saya nggak ada hubungannya. Saya mau ngomong sampai berbusa-busa segitu juga ongkos saya, tenang aja, nggak ada masalah. Lu coba nih, ini kan gereja lu pertama. Lu kasih paling besar dibanding tahun yang lalu. Kalau selama tahun lalu lu kasih 10.000, lu kasih 11.000 deh, nggak apa-apa. Tapi lebih besar, nggak. Lu perlu menguji juga sampai di mana gue, nggak apa-apa. Gue kan biasa kasih goceng, lu kasih 5.500 nggak apa-apa. Tapi lebih besar dari yang pernah lu berikan. Itu gue pengen tahu. Itu berarti lu punya dompet yang baru, yang lu bisa taruh dengan baik. Ini bukan soal minta duit ya, lu nggak nyumbang juga gereja ini tetap jalan. Lu datang 4 kali gereja sini, lu nggak usah bayar kolektor, gereja ini jalan. Yang kelima muka lo gue inget. Biar tahu ya kan. Dasar nggak tahu diri. Yesus sudah mati di kayu salib gitu kan. Jadi yang ketiga, saudara, kalau Tuhan mau rapikan dompetmu, jangan pernah menghindar saat Tuhan mau merapikan dompet rohanimu. Dan salah satu Tuhan mau merapikan, kadang-kadang dia akan balikin. Yang 100 nggak boleh di sini, yang 50 nggak boleh di sini. Hati saudara kadang dikucek-kucek kayak cucian di ember. Supaya nanti kalau selesai pewanginya pas, dijemurnya juga enak. Saya masih ngomong jemur nih, nggak ngomong mesin cuci atau laundry. Soalnya kan saya lihat kayaknya daerah dan Mogot nih masih airnya asin kan, masih nyuci ya. Lihat, izinkan, Tuhan bilang kalau gue mengasihi gue hajar lu kok. Tapi untuk kebaikan rela aja. Jangan nyanyi buat cewek, rela. Lautan kan ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Begitu diputusin lewat rumahnya puter lagu, Titik Puspa. Apa? Yang dirilis Ariel. Lewat depan dia nyanyi, oh si kupu malam. Wih. Waduh, waktu naksir aja. Strawberry lo bilang, strawberry. Ya elah ya. Jadi ini jelas. Jangan sampai begitu ya. Oh apa yang terjadi, terjadilah, kun fayakun. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Pastoral judulnya kupu-kupu malam. Kupu-kupu gak bisa terbang malam hari saudara ya. Kupu-kupu hanya bisa hinggap cinta di mana yang dia ingini. Bunga mawar, bunga melati, dia hinggapi. Jadi hari ini kita belajar, tahun baru, dompet baru. Saya berdoa dompet yang kau kantongi, dompet yang kau taruh di tas, itu juga mengalami pembaruan isi dari Tuhan. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih suka dompet hatimu, rohanimu itu lebih dahulu dibagusin. Karena kalau sini sudah bagus, keluarnya bagus. Ada orang bilang begini, maaf sekali lagi, saya emang pendeta masih kuno. Tapi saya lihat nggak ada. Saudara kalau ke gereja, bagus dikit lah pakaian. Sorry ya, gue kasih tahu, jangan tersinggung nih. Kalau keberatan tulis aja, nggak suka sama gue. Serius, saudara kalau ke gereja, yuk tahun 2022, pakailah pakaianmu yang terbaik. Kenapa kalau kita ke pesta kita bisa nyalon, kita bisa pakai yang terbaik. Kita sampai nggak ke pesta nggak punya baju baru. Tapi ke gereja kita pakai sendal teplek. Sorry ya, jangan tersinggung. Kalau nggak suka juga kekerasan juga boleh di bawah. Jadi gini, enggak. Supaya kita tahu, kita memberikan yang terbaik. Karena Tuhan berikan yang terbaik. Kalau kita mau paksa-paksain sampai Tuhan buka baju loh, mati di salib. Supaya bajunya buat saudara aja, itu aja deh. Kalau kita mau cocokologi gitu kan. Nah yuk mulai minggu depan, saudara ke gereja, yuk yang bagus dong. Nih pakai blazer, keren kan. Biar pakai jeans juga, lu jangan robek sini, robek. Udah identitas lu gak ada di situ. Makin kesini saya mungkin udah tua ya, udah 55 ya. Dulu zaman gua nih celana nih begini nih, setrikanya pak ya, sampai patah pak. Orang tua kita ke gereja yang terbaik. Pernah ke Batak atau ke Manado, ke gereja jam 6, jam 4 bangun. Long torso bos. Kurus di sini.
Begitu sampai rumah dibuka, beli long torso. Mona Lisa tuh lagi diskon 40%. Ih, gondang dia, sebelah bakmi gondang dia ada Mona Lisa, tikungan sebelum sale. Tahu gua. Kalau mau belanja murah Selasa Jumat Uniqlo diskon. Jadi ini jelas, saudara please gereja yang terbaik. Memang gereja nggak suruh gitu, tapi lu punya hati kasih yang terbaik. Harus saudara. Mungkin ya ini harinya anak muda pakaian bebas nggak apa-apa, tapi yang bagus. Pakai rok kurang bahan segini. Gue pendeta, gue cerita, gue punya pengalaman. Terakhir nih belum tutup. Gue khotbah, gue kasih tahu deh daerah Pademangan. Wih, lo mah nggak ada apa-apanya. Orientalnya putih bening. Lo tahu Fanta merah kalau dicampur susu kayak begitu. Es jangan terlalu banyak. Nah, putihnya pas. Kalau banyak tuh biar lama. Orang Batak main catur. Udah mau habis tambah lagi. Udah habis kurang manis terus sampai sore. Kita khotbah bos. Gue laki. Gue udah bersaudara-saudara gue kesono melulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu kalau rok lo pendek belakang deh. Kalau gue khotbah jujur aja. Gue nggak bohongin saudara. Lo melulu pindah lo. Gue begitu aja. Ya pendetanya yang ngundang saya. Wah udah. Ya lo gila lo. Lo berarti selama ini lo menikmati lo. Gue baru 5 menit ngomong aja ngaco. Gitu kan. Masa lo bisa. Ngaco baru 5 menit. Wih gila. Nggak pakai stocking bos. Seputih tembok. Kalau orang nggak ada gue liat butek semua kan. Jadi makanya pakai celana. Jadi begitulah ya di tahun ini. Saya nggak tahu kapan lagi jumpa saudara ya. Karena saya memang sibuk banget. Sehingga tolonglah kalau mau dijadwal setelah ini kita ngobrol. Aduh. Jadi dompet saya berdoa sepanjang 2022 dompet jasmani saudara tetap penuh. Tetap terisi, lumbungnya tumpah, digoyang-goyang, tidak akan pernah habis. Tapi dompet hatimu harus berkali lipat lebih banyak daripada dompet jasmanimu. Karena dengan demikian engkau bisa menggunakan yang jasmani itu untuk jadi berkat. Dan kita sudah belajar hari ini, saya simpulkan ya. Kalau mau foto-foto, kalau mau minta filenya minta sama ibu kita. Ibu kita ini loh, tukang masak di Hotel Mandarin ya. Ya kan, chef apa-apalah itu. Pokoknya lo kalau makan di sana lo sebut aja sama dia nggak ada diskon tetap ya. Jadi jelas, lo mentang-mentang Kristen diskon. Jadi jelas, tahun baru, dompet baru. Apa yang harus kita lakukan agar dompet rohani kita tetap oke? Ada 3 bagian. Yang pertama mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2, 3. Ya, foto-foto boleh buat status. Nah, ya, jadi tahun ini selamat tahun baru atas nama saya Pendeta Rio Panggabean, istri dan 2 anak saya tadi mau ikut, mungkin jadwal berikutnya dia ikut di sini ya. Jadi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang boleh bersyukur karena bisa beribadah, masih ada kesempatan di minggu pertama tahun 2022. Dan bahkan saudara berani mengatakan saat Tuhan berfirman. Ketika saudara berani mengatakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dompet-dompet mereka, dompet-dompet jasmani mereka yang menjadi alat tukar mereka untuk menjalani kehidupan terpenuhi sepanjang tahun ini. Amin. Dan yang lebih lagi Bapak, kami belajar firman Tuhan dengan jelas. Kami butuh dompet rohani kami. Hati kami Tuhan. Kami mau atur isi dompet rohani kami dengan cara Tuhan. Kami mau pelihara dan jaga dompet rohani kami dengan benar, dengan firman Tuhan. Dan lebih lagi, ajar kami rela, ajar kami mau membuka dompet rohani kami. Dan tidak menghindari saat Tuhan mau merapihkan isi dompet kami. Tuhan kau boleh jamah hati kami sebebas-bebasnya. Engkau boleh atur ulang hati kami hari ini. Engkau boleh meletakkan bagian-bagian mana yang Tuhan anggap penting di dompet hati kami. Sehingga kami percaya waktu Tuhan mulai mengaturnya. Walaupun kami mengalami sakit demi sakit.
Tapi kami percaya itu bagian firman Tuhan. Yang kami biarkan agar Tuhan sebebas-bebasnya mengatur hidup kami. Dan kami tahu waktu Tuhan sudah mengatur dengan baik, maka kami pun akan mengelola keuangan Tuhan dengan baik. Karena kami tahu setiap uang, harta, apapun yang ada di dalam dompet kami, itu adalah bagian di mana Tuhan mempercayakan kami untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami ada. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau boleh berdoa 1-2 menit. Kau boleh katakan dengan bahasamu yang sangat sederhana. Katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada. Karena aku siap mengatur rohaniku, dompet rohaniku, hatiku dengan cara Tuhan. Aku taruh tangan kananku di dada karena aku mau menjaga hatiku, menjaga dompet rohaniku dengan benar, dengan dasar firman Tuhan. Katakan, aku taruh tangan kananku di dada Tuhan, karena aku mau jadi orang yang siap dibentuk oleh Tuhan, walaupun sakit rasanya. Berdoalah 1-2 menit, saudara. Buat komitmenmu di awal tahun ini, supaya engkau gak dianggap lagi sama orang dunia hanya menjadi orang Kristen ikut-ikut. Kristen-Kristen yang gak jadi berkat. Kristen-Kristen yang hanya kebiasaan datang ke gereja. Tetapi pulang dari tempat ini, orang akan melihat kekristenanmu adalah Kristen yang sungguh-sungguh Yesus mengendalikan hidupmu. Dan di dalam kekristenanmu orang boleh melihat hatimu, dompet jasmanimu, semua terberkati oleh Tuhan. Oh, haleluya. Bapak, kau dengar doa mereka. Mari setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada, bersama dengan saya angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapak, kami angkat tangan kiri kami tinggi-tinggi karena kami tahu kami gak sanggup menjalani hidup ini tanpa Engkau. Kami angkat tangan kiri kami, tanda kami menyerah. Dan waktu kami menyerah dalam nama Yesus, Engkau turun tangan menggapai tangan kami. Rasakan jamahan Tuhan dan kau akan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau lihat setiap tangan yang terangkat, kau lawat dalam nama Tuhan Yesus. Ya dan amin terjadi. Silakan turunkan tangan. Ke dalam tanganmu hamba menyerahkan umatmu Tuhan. Jadikan mereka tanah yang subur, yang menghasilkan buah dari bukan saja hari ke hari, bahkan setiap detik kehidupannya orang melihat Yesus hidup di dalam hidup mereka. Orang melihat buah dari dompet rohani mereka. Sehingga tidak ada sandungan lagi yang membuat mereka jatuh tergeletak. Tetapi ketika mereka jatuh, tangan Tuhan begitu cepat menopang hidup mereka. Ajar kami semua, secara khusus umat Tuhan yang hadir hari ini, menjadi umat yang optimis bahwa perjalanan hidup mereka ke depan dirancang Tuhan, punya masa depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami lakukan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, hidup kami berhasil, hidup kami diberkati, hidup kami bahkan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Reo yang sudah menjadi saluran berkat. Pakai hidup hamba-Mu demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, dipercayakan untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Hikmat pewahyuan terlebih Tuhan tambah-tambahkan, agar hamba-Mu boleh mendapatkan hal-hal yang baru untuk boleh disampaikan buat setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Setiap kami bahkan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Kami jadi berkat lewat firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur. Kami terima firman-Mu, sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Semua diberkati, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Rio, Tuhan memberkati. Baik, kita mau persiapkan persembahan kita. Nah, yang tadi lebih banyak katanya ya. Persiapan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara transfer bisa melalui nomor rekening BCA di 466 700 1008. Scan QR code juga ada di belakang untuk semua e-wallet. Shopee, Pay, GoPay, OVO. Semua pokoknya udah ada. Link aja, Dana, bisa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan mudah. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa kembali. Bapak, kami bersyukur sekali lagi untuk semua yang baik yang sudah kami nikmati.
Dan kami percaya hidup dan hari-hari kami di tahun ini adalah hal-hal yang baik dan bahkan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami siap memberkati pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, memberikan ucapan syukur. Semua korban persembahan kami bawa dengan segenap hati. Satu hal yang kami rindukan, lewat apapun yang kami kerjakan dengan hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pekerjaan, usaha, rumah tangga, semuanya Tuhan. Kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan tahun ini pun akan kami selesaikan dengan kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberkati pekerjaan Tuhan, membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, untuk hari Minggu kita sudah kembali ada ibadah di Hotel Ciputra. Di Dian Ballroom lantai 6, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 dan jam 5 sore. Yang Jumat di Dan Mogot, kalau masih ini di sini jam 10 setiap hari Minggunya di tempat ini. Baik, sekali lagi Dian Ballroom lantai 6, 9, 11, 1, 3 dan 7 dan kemudian di tempat ini jam 10 pagi. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Baik, doakan untuk perkembangan gereja kita. Amin. Saya percaya Tuhan punya alasan untuk semuanya. Kita bangkit berdiri. Sahabatku, sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah bersama damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus menyertai dan kuasa Roh Kudus memimpin langkah saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.